Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adanya di hadis riwayat Imam Muslim, dan tidak akan masuk surga orang yang memiliki rasa sombong di dalam dirinya walaupun sebesar zarah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azbar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, kalau Ustadz bercerita bahwa manusia yang sombong tidak bisa masuk surga, tentunya banyak dari kita yang sulit untuk masuk surga karena kesombongan itu kayaknya hampir selalu ada dalam diri kita. Beli mobil yang harusnya sebagai transportasi ini ditambah dengan kemewahan, kan ada sombong dan hal-hal seperti itu, Ustaz. Ya Allah. Untuk bahasan kali ini kita akan merujuk pada kitab Bariqah Mahmudiyah yang ditulis oleh Imam Abu Sa'id Al-Khadimi. Beliau mengutip banyak sekali pendapat-pendapat hadis-hadis Rasulullah SAW, juga pendapat para imam-imam mazhab. Salah satu dari hadis Rasulullah SAW yang dikutip dalam kitab Bariqah Mahmudiyah tersebut adalah dua hadis tentang sombong yang satu sama lain bertolak belakang. Yang pertama adalah hadis yang kita kutip di depan tadi. Rasulullah SAW mengatakan, dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Hadis ini sebetulnya merupakan penjelasan dari ayat-ayat di dalam Quran yang menerangkan bagaimana iblis diusir oleh Allah dari surga dan kemudian ditempatkan oleh Allah nantinya di neraka karena kesombongan diri iblis. Ketika Allah menyuruh untuk semua malaikat dan iblis memberikan salam penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat atas perintah Allah tersebut, tapi iblis tidak mau mengikuti perintah Allah tersebut. Karena kesombongan itulah kemudian Allah menghukum iblis, mengeluarkan iblis dari surganya, dan nanti akan menempatkan iblis di neraka. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, masih di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah tersebut, Rasulullah SAW bersabda, merendah dirilah engkau. Siapa-siapa yang dapat merendahkan dirinya, maka Allah angkat derajatnya sampai ke langit yang ketujuh. Ini. Di satu sisi, satu hadis yang pertama memberikan wanti-wanti kepada kita untuk tidak sombong. Sebaliknya di hadis yang kedua, kalau kita mampu untuk tawadhu, ini rendah hati, maka Allah akan angkat derajat kita sampai ke langit yang ketujuh. Itu sebabnya di dalam ajaran-ajaran tasawuf ini, latihan kita untuk membersihkan hati kita itu akan membawa akibat kepada kemampuan kita untuk tidak sombong, akan membawa kemampuan kepada kita untuk selalu dapat merendah diri, merendah hati, sehingga kita tidak merasa jumawa dalam menjalani kehidupan kita ini. Namun demikian, di dalam kitab tersebut, masih Bariqah Mahmudiyah, itu disebutkan ada 3 jenis kesombongan yang bukan saja dibolehkan dalam agama Islam, tapi disukai dalam agama Islam. Nah ini, 3 kesombongan yang disukai dalam agama Islam. Yang pertama, dalam kitab Bariqah Mahmudiyah itu disebut, yaitu ketika kita sombong kepada orang yang sombong. Nah ini. Mengapa kita harus sombong kepada orang yang sombong? Karena kita ingin menyelamatkan dia dari mengikuti jalannya iblis, jalannya setan. Kita ingin menyelamatkan dia dari menjadi calon ahli neraka. Oleh karena itu, kesombongan di dalam dirinya itu harus kita lawan dengan kesombongan pula. Supaya apa? Supaya dia insaf, supaya dia tobat kembali ke jalannya Allah. Dalam hadisnya disebutkan, sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Akhirnya.
bukan karena kita mau sombong, tapi agar kita mengingatkan dia agar dia tidak sombong. Emang lu baru punya mobil berapa sih? Punya rumah berapa sih? Ya, di atas langit ada langit. Ya, setinggi-tinggi gunung ada gunung yang lebih tinggi lagi. Ini sombong yang disukai dalam agama Islam, yaitu sombong kepada orang yang sombong. Oke. Sombong yang kedua adalah sombong ketika kita dalam menghadapi peperangan. Ini. Mengapa kita harus sombong dalam menghadapi peperangan? Karena dalam menghadapi peperangan ini kita harus tampil dengan gagah perkasa. Karena kita yakin Allah bersama kita. Allah akan menolong kita dalam peperangan tersebut untuk menegakkan agama Islam. Oke? Untuk membuat gentar musuh-musuh kita. Itu sebabnya juga dalam hadis lain kan, janganlah kau mengecat rambutmu dengan warna hitam, kecuali ada dua kecualinya nih, benar ya? Kecuali yang pertama ketika engkau menghadapi peperangan ini, supaya yang udah umur-umur kayak gini kalau dicat hitam lagi kan kelihatannya jadi mudaan itu. Nah ini peperangan nih. Yang kedua adalah kalau engkau mau menyenangkan hati istrimu. Kadang-kadang kalau kita istri kita, kan namanya juga istri lah, benar ya. Ya, jadi dia pengen rambutnya kita diginiin, kalau kiri kelihatannya tua, nggak enak nih jalan sama orang tua, apa gimana lah gitu ya. Jadi ini contoh dari aplikasi hadis tersebut. Sombong ketika kita menghadapi peperangan, oke? Sehingga kita menunjukkan rasa percaya diri kita, rasa yakin kita untuk menggetarkan musuh dalam peperangan tersebut. Dan sombong yang ketiga yang disukai dalam agama kita adalah sombong ketika kita bersedekah. Kalimatnya kayak begitu tuh, tapi nggak boleh dipotong itu aja, kalau nggak nanti bisa salah paham. Sombong dalam bersedekah bukan berarti kita ketika sedekah gitu sambil meremehkan orang yang kita kasih sedekah, bukan. Sombong dalam bersedekah itu maknanya adalah ketika kita bersedekah, kita seakan-akan tidak memerlukan harta tersebut. Kita tidak dianjurkan berendah hati dalam sedekah, nggak boleh. Jadi nggak boleh gini, contohnya biar gampang ya. Saya sebetulnya nggak punya uang nih. Uang ini cuma segini-gininya nih. Tapi saya sedekahkan buat ente lah. Nggak apa-apa lah. Itu. Ini nggak boleh. Jangan. Karena yang terimanya jadi nggak enak hati. Benar nggak? Nah, yang ngasih sedekah aja juga nggak punya duit. Jangan. Malah kita harus mengatakan ketika kita sedekah, udah ambil aja. Saya masih punya banyak yang lain. Gitu. Sehingga orang yang menerima sedekah itu merasa tidak membebani, tidak memberatkan orang yang memberi sedekah. Ini yang dimaksud dengan sombong dalam bersedekah. Yaitu kita lecehkan dunia, kita hinakan dunia. Seakan-akan kita tidak memerlukan dunia tersebut. Seakan-akan kita tidak memerlukan harta tersebut. Inilah 3 jenis sombong yang disukai dalam Islam, ya menurut kitab Bariqah Mahmudiyah. Back to you, Fit. Baik, Ustadz. Ini mengingatkan saya pada kisah Rasulullah ketika mengimami sebuah sholat dengan mengenakan baju baru beliau. Namun, tak berapa lama kemudian beliau kembali meninggalkan masjid dan mengenakan bajunya yang lama dan baru kemudian menjadi imam. Kenapa? Karena beliau takut ada rasa ria atau sombong. Kedua adalah pemikiran para sahabat tentang baju tersebut sehingga menjadi tidak khusyuk sholatnya. Masya Allah. Ya, banyak kisah. Ada kisah tentang Rasulullah SAW, ada kisah tentang para sahabat. Ada banyak kisah tentang bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Betul ya? Walaupun di kisah lain juga diceritakan bagaimana Rasulullah SAW pada hari-hari raya menggunakan pakaian-pakaian terbaiknya untuk menghormati hari raya tersebut. Sebagai rasa tahaddus bin nikmah. Sebagai rasa syukur kita. Karena Allah telah memberikan rezeki pada kita, maka kita tampilkan berita baik tentang nikmat yang kita terima itu dengan menggunakan pakaian-pakaian terbaik yang kita miliki pada hari-hari raya tersebut. Tapi Rasulullah SAW di kesempatan lain,
tidak ingin menyakiti hati orang-orang yang tidak punya dengan berpakaian yang menampilkan kemewahan. Sehingga orang-orang yang punya itu, walaupun kita orang kayanya tidak menghina orang miskin, tapi sekedar menunjukkan kita berbeda, sekedar menunjukkan kita lebih baik, lebih berpunya daripada orang yang lain, itu juga menyakitkan hati orang yang tidak punya. Bahkan dalam ilmu tasawuf, para ahli-ahli tasawuf melarang kita berpakaian seperti ulama-ulama besar. Waktu itu dikisahkan oleh sebuah kisah, di sebuah wilayah itu punya kebiasaan atau punya pakaian yang biasanya kayak begitu gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak gini di batik gitu enggak. Lalu ada seorang dari golongan tabi'in yang berpakaian kayak orang Mekah gitu, kayak yang berbeda. Sehingga orang wilayah tersebut melihat orang ini seperti, wah, ini ulama besar nih karena pakaiannya pakai jubah, pakai sorban. Kemudian sahabatnya menegur, tidakkah engkau dapat berpakaian sebagaimana pakaian orang-orang setempat? Sehingga tidak orang-orang setempat tidak melihatmu sebagai seorang yang tinggi, yang lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang setempat. Ini dalam ilmu dakwah, ini penting. Karena kalau kita menunjukkan ketinggian derajat kita dibandingkan orang lain, itu bisa-bisa orang itu tertutup hatinya karena kesombongan yang tidak diucapkan dengan mulut, tapi kesombongan yang diperlihatkan dengan penampilan kita. Nah, itu sebabnya juga kalau yang udah ahli-ahli tasawuf itu, dia nggak mau tampil seperti itu. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau dia ahli tasawuf. Kadang-kadang dia menjadi petani. Kadang-kadang dia menjadi nelayan. Kadang-kadang dia menjadi tukang jual singkong yang orang nggak tahu tentang karomah yang dimiliki oleh dirinya. Nah, inilah sebetulnya yang kita sebut tadi, bagaimana kita menjaga diri kita untuk merendah. Siapa yang merendah hatinya, maka Allah akan angkat derajatnya sampai ke langit yang ketujuh. Di depan manusia kita merendah, maka Allah akan angkat derajat kita. Di depan manusia kita meninggi, kita sombong, maka Allah akan turunkan derajat kita. Gitu, Fit. Iya, banyak pelajaran baik yang dapat kita ambil hari ini. Semoga bermanfaat. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.